Tanda kekuatan Liga Ba, 195059452. Ngomong-ngomong, Xiao Xiao lebih lemah dari kita, dan kita tidak bisa mengejar kuda lain. Bayangan kekaguman bayangan ungu memancarkan pemujaan yang tak tertandingi. Xiao Xiao, kamu ini idolaku. Xiao Shan dan Le Xiaolong menghela nafas pelan, menggelengkan kepalanya dengan ejekan, melangkah maju dan menepuk bahu Xiao Yan lagi, dan berubah menjadi sikap kekaguman dan kekaguman yang sederhana. Shen Ni memandang Xiao Yan dengan gembira dengan senyum bahagia, seperti tetesan salju yang mulia, mencerahkan pemandangan gurun. Badai juga melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di bahu Xiao Yan. Yah, pikirkanlah, kami masih ditentang oleh presiden yang meminta kami untuk mengikutimu. Xiao Xiao, kamu benar-benar baik dan kuat. Pipi Nan Erming yang tampan dan dingin seakan meleleh selama ribuan tahun. Salju dan es, dan senyum cerah membuat iri banyak gadis. Aku tidak tahu apa efek yang akan dimiliki Xiao Xiao setelah menyerap hantu. Aku menantikan adikku. Zhen Niqiao tersenyum, matanya bersinar. Apakah kamu tidak tahu jika kamu mencobanya? Penyembahan bayangan ungu berubah menjadi nyala api. Xiao Xiao, cepat serap hantu-hantu itu, kamu lihat semua orang tidak sabar menunggu. Ziying melanjutkan, hidung Xiu Ting sedikit berkerut, terlihat sangat cemas, dan menghibur semua orang. Oke. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa, merasakan keinginan semua orang dan berencana untuk melahapnya di tempat. Dengan pencegahan hantu, baik Wright maupun Bone Legion tidak berani bertindak enteng, dan tidak ada bahaya sama sekali. Dengan gelombang besar, dia menyeka puing-puing tulang dan membersihkan tempat yang bersih. Xiao Yan duduk bersila. Shanlao, apakah kamu tahu berapa banyak hantu peringkat ini? Xiao Yan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Shanlao. Hanya satu yang bisa memerintah roh-roh jahat di dunia, nenek moyang dari roh-roh jahat ke-17. Suara Shanlao tiba-tiba terdengar, dan setelah menjawab pertanyaan Xiao Yan, dia terdiam. 17? Tidak buruk. Meski tidak sebagus hantu-hantu Kaisar Iblis Kaisar, Xiao Yan sangat puas. Dengan pikiran tenang, pikiran Xiao Yan bergerak dan Skyfire melindungi tubuhnya, menelan hantu, dan arus dingin langsung mengalir dari mulutnya ke 5 organ dalam dan 6 organ dalam, seolah angin menarik salju dan mengalir ke dia. Seluruh tubuh langsung hilang, dinginnya begitu dalam sehingga Xiao Yan tidak tahan. Hidup dalam perang dingin, api langit berubah sedikit, dan rasa dingin menghilang. Api virus yang terbentuk dari perpaduan 3 api langit masih memiliki penindasan mutlak terhadap leluhur-leluhur. Meskipun Wright sebelumnya berada di peringkat kelima, itu lebih kuat dari nenek moyang Wright, tetapi saya tidak tahu seberapa banyak. Tetapi Wright secara otomatis mengenali Tuhan dan sepenuhnya mematuhi Xiao Yan, jadi apakah itu ditaklukkan atau diserap, tidak ada kesulitan sama sekali. Semua. Namun, sekarang nenek moyang pemakan roh terlalu ceroboh, Xiao Yan segera berkumpul, menggerakkan api langit untuk melindungi meridian di mana-mana, dan dengan hati-hati menyerap roh hantu. Mengejutkan leluhur Wright dengan paksaan dari Wright, dan penganiayaan terhadap leluhur Wright dengan kekuatan 3 jenis Skyfire, hanya hantu ke-17, melahapnya tidak terlalu menantang bagi Xiao Yan. Bahkan tidak menderita setengah dari api psikis yang melahap. Menelan berjalan lancar, tubuh Xiao Yan ditutupi dengan embun beku, dan penyebaran dingin membuat ruang awalnya panas sisi ini tampaknya memasuki musim dingin. Pertama kali saya melihat Xiao Yan menyerap 3 keajaiban, semua orang merasa sangat segar. Mereka membentuk lingkaran di sekitar Xiao Yan, tapi tidak menyangka kekuatan hantu itu begitu kuat. Rasanya seperti melompat dari kompor panas ke gudang es yang dingin sekaligus. Udara dingin yang bocor begitu kuat sehingga tubuh Xiao Yan tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang dideritanya, dan semua orang memandang Xiao Yan dengan cemas. Hantu-hantu itu kedinginan, dan setelah beberapa saat ada banyak kepingan salju yang melayang di langit. Semakin banyak serpihan salju yang disemprotkan, ruangan itu tiba-tiba menjadi putih dan kosong. Xiao Yan tidak bergerak dan ditutupi dengan patung es.
Apakah Xiao Xiao dalam bahaya? Ekspresi Xiao Shan yang selalu menenangkan sangat serius dan nadanya tidak berdaya. Dia tidak pernah menyentuh aspek ini dan tidak memiliki konsep dalam pikirannya. Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya bertanya? Kata-kata Nan Erming tidak berdaya daripada kata-kata Xiao Xiao, dan ekspresi tegasnya lebih dingin dari angin dingin. Aku hanya merasakan angin, dan es dan api. Aku tidak bisa menceritakan situasi Xiao Xiao. Badai menggosok tangannya, mengambil langkah kecil dengan gelisah, dan berputar-putar. Apa yang harus saya lakukan? Zing tidak tahu, dan kurva bergelombang lebih jelas karena khawatir. Tidak ada kekhawatiran tentang hidup, saya bisa merasakan perbuatan darahnya, tapi saya tidak tahu tentang situasi lain. Alis Yanni berangsur-angsur menyempit, dan roknya yang bergoyang tertiup angin sama kacaunya sebagai suasana hati. Kamu melihat ekspresi Xiao Xiao dengan hati-hati, seharusnya tidak ada yang salah. Kecerdasan Le Xiaolong selalu dapat memecahkan masalah pada saat kritis. Melalui lapisan es transparan, Anda dapat melihat mata Xiao yang tertutup seperti pahatan es, dan bibir tipisnya tertutup rapat, tetapi ekspresinya sangat tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun kecemasan dan rasa sakit, dan suasana hati semua orang perlahan menjadi tenang. Turun. Saat angin semakin dingin, kepingan salju berangsur-angsur menumpuk, dan suasana hati semua orang menjadi semakin rileks. Penyerapan Xiao yang sepertinya berjalan mulus tanpa ada liku-liku. Saya harus mengatakan bahwa di gurun yang sepi dan panas ini, senang melihat salju dalam jumlah besar. Kata Xiao Shan dengan santai saat dia menyeka kepingan salju di tubuhnya. Nan Erming selalu tidak mengatakan apa-apa, langsung menyilangkan tangannya, menyandarkan kepalanya di tangan untuk istirahat sejenak, dan memulihkan kelelahan dari pertempuran sengit. Tidak jauh dari situ, Zing memegang tangannya dan duduk dengan tenang menunggu, dengan wajah cantik seperti mawar indah yang mekar di padang pasir. Shen Ni menatap Xiao Yan, yang benar-benar tertutup salju, dan jari-jarinya sedikit gelisah. Begitu pakaian putih itu berkibar melawan angin, sepertinya itu meleleh menjadi salju yang lebat. Le Xiaolong berdiri di samping Zenni dengan ekspresi tenang dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dan badai telah melebur menjadi angin yang tampaknya tak kenal lelah di padang pasir, dan merasakan konteks angin. Gurun itu kosong dan dingin, dan bulan darah dipantulkan secara miring di atas tanah es dan salju. Ada cahaya yang menerawang, tidak terlalu terang, tetapi memiliki gaya yang unik. Waktu berlalu hari demi hari, dan pikiran semua orang perlahan membenamkan diri dalam kultivasi. Saya tidak tahu berapa lama suatu malam, permukaan patung es yang telah lama tenang tiba-tiba mendengar suara, klik, menyebarkan banyak retakan, dan energi langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Kemudian, permukaan pahatan es pecah menjadi banyak serpihan es, siluet hitam membubung ke langit, dan embusan puncak Samsung Dosan meletus, dan suara gemuruh terdengar di udara. Xiao Yan, yang menelan leluhur Wright, akhirnya keluar. Merasakan kekuatannya, Xiao Yan mau tidak mau menggantung di langit. Dipromosikan lagi. Abnormal. Semua orang memandang Xiao Yan di bawah, dan sudah sedikit mati rasa terhadap kecepatan promosi Xiao Yan yang tidak normal. Selain promosi, harus ada keuntungan lain. Orang-orang yang terbiasa dengan kejutan sedang menunggu teks Xiao Yan yang jatuh ke tanah. Melihat semua orang dengan pandangan mengantisipasi kejutan baru, Xiao Yan sedikit terdiam. Apakah dia begitu sesat? Namun, mengingat kecepatan promosinya ke daratan Kaisar hanya dalam beberapa tahun, Xiao Yan juga harus mengakui bahwa dia memang tidak normal. Kekuatan jiwa juga telah menembus, dan sekarang adalah puncak dari alam kekaisaran. Xiao Yan memberi semua orang kejutan baru untuk dinanti-nantikan, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan jiwa, seperti gelombang pasang, yang mencakup jangkauan yang sangat luas dalam sekejap. Setelah terobosan kekuatan jiwa, persepsi Xiao Yan menjadi lebih jelas. Kisaran persepsi seperti yang terlihat oleh matanya sendiri. Tanah berpasir kuning tidak memiliki pemandangan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, dan ada yang kosong dan sunyi.
Kekuatan jiwa terus meluas, saya tidak tahu seberapa jauh itu meluas. Belum lagi oasis di padang pasir, bahkan daun kecil, dan bone legion dan wraith asli telah menghilang. Angin di udara bahkan lebih ringan. Bahkan gelombang kecil di udara ribuan mil jauhnya tidak bisa lepas dari persepsi Xiaoyan. Kekuatan jiwa seperti lautan ikan yang melompat di bawah langit, dan langit terbang tinggi. Berjalan bebas. Perasaan ini sangat luar biasa sehingga Xiaoyan Xin sangat menghibur, yang berarti keterampilan bertarung jiwanya akan jauh lebih kuat, dan teknik pemurnian akan mencapai level baru. Xiaoyan Xiang mabuk oleh perubahan kekuatan jiwa, dan ekspresi mati rasa semua orang telah lama berubah. Setelah melihat promosi 2 tingkat metamorfosis Xiaoyan setelah mengkonsumsi api psikis, semua orang tidak melihat kejutan besar setelah melihat kenaikan hantu ke puncak Samsung. Namun, kekuatan jiwa dipromosikan dari mendiang kaisar ke puncak alam kekaisaran sama sekali berbeda. Semua orang tahu bahwa meningkatkan kekuatan jiwa jauh lebih sulit daripada meningkatkan kekuatan tempur, tidak sedikit lebih sulit, tetapi jauh lebih sulit, dan semakin keras Anda pergi, tidak sulit untuk dipromosikan dari akhir kerajaan kekaisaran ke puncak kerajaan kekaisaran. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah apoteker penyulingan senior di daratan Doudian dari zaman kuno hingga saat ini. Melahap dan menyerap hantu, kekuatan jiwa dari akhir kerajaan ke puncak kerajaan, meskipun menyerap hantu dapat meningkatkan kekuatan jiwa, peningkatannya tidak boleh terlalu besar, karena mereka semua tahu bahwa ketika menyerap hantu, sangat sedikit energi yang dapat diubah menjadi kekuatan jiwa. Energi yang diserap hantu diubah menjadi kekuatan jiwa. Seberapa besar tidak hanya bergantung pada kekuatan hantu, tetapi juga pada kekuatan jiwa penyerap, tetapi juga pada kekayaan dan kemuliaan darah iblis. Seberapa kuat roh hantu yang dimakan dan diserap Xiaoyan ini? Hantu di atas 6 bintang tidak kalah kuatnya, dan saya khawatir mereka juga terbatas. Diperkirakan mereka mirip dengan jajaran api psikis. Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan jauh lebih kuat dari semua orang, itu tidak bisa dikatakan kuat. Kekuatan jiwa kerajaan kaisar jauh dari kuat. Itu hanya bisa disebut kuat ketika berada dalam konsepsi artistik. Meskipun ras manusia memiliki darah iblis yang luar biasa, kecil kemungkinannya darah itu akan kuat, dan tidak mungkin untuk membicarakannya. Bangsawan, namun, dia sebenarnya dipromosikan dari akhir kerajaan kekaisaran ke puncak kerajaan. Bukankah Xiao Xiao ini masih manusia? Tidak hanya promosi level pertempuran yang tidak normal, tetapi bahkan promosi kekuatan jiwa pun sangat buruk. Sungguh menakjubkan, terlalu mengejutkan, bukankah itu hidup? Faktanya, tidak heran jika semua orang sangat terkejut, bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu seberapa kuat iblisnya, dan dia tidak tahu bahwa keluhuran iblisnya tidak ada bandingannya bahkan dengan iblis dan kulit darah kerajaan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melihat kaisar iblis tua? Orang-orang bahkan tidak tahu bahwa alasan mengapa Xiaoyan dapat mengubah lebih banyak energi hantu menjadi kekuatan jiwa adalah karena ia memiliki urutan latihan jiwa yang semu keputusan roh darah. Kali ini Xiaoyan melahap para leluhur yang menyerap para wraiths. Nyatanya bukan hanya pertarungan untuk dipromosikan dari mendiang Samsung ke puncak Samsung. Kekuatan jiwa pada mendiang kaisar dipromosikan ke puncak kaisar. Penentuan semangat juga telah ditingkatkan. Keputusan roh darah. Energi jiwa berubah menjadi untayan, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Sekarang benang sutra terjerat satu sama lain, menjadi lebih tebal dan menjadi nyata, samar-samar mengungkapkan warna merah tua, energi yang kuat memancarkan roh jahat yang dingin, dan mengembara di lautan pengetahuan. Dari tidak berwujud menjadi berwujud, itu berarti roh darah telah meningkat pesat, dan dapat menggunakan kekuatan energi misterius yang kuat dengan lebih baik. Sekarang Xiaoyan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jika dia melemparkan Huangquan Skywrath, dia tidak akan bergantung pada jiwa puncak Kaisar Realm. Kekuatan, di bawah restu dari roh darah, pasti bisa membawa kekuatan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada titik ini, semua orang akhirnya kembali dari ketakutan. Selain ucapan selamat,
ada lebih banyak senyum pahit dan gelengan kepala. Senyum pahit datang dengan sukacita yang tulus. Mereka menggelengkan kepala satu demi satu dan memutuskan untuk tidak terkejut dengan apapun di Xiao Yan di masa depan. Tidak, menyaksikan orang banyak terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Xiao Yan tahu bahwa kebangkitan jiwanya yang mengejutkan semua orang, dan ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Bukankah itu promosi ke puncak kerajaan kaisar? Di akhir periode? Apa yang mengejutkan sehingga saya benar-benar menyerap hantu ke-17 dan hanya dipromosikan ke tingkat berikutnya? Dia menggaruk kepalanya heran. Untungnya, dia hanya menggaruk kepalanya dengan heran dan tidak bertanya. Jika tidak heran dia tidak disemprot sampai mati oleh semua orang. Dia hanya datang ke daratan Doudian selama beberapa tahun. Bagaimana dia bisa tahu betapa sulitnya mempromosikan kekuatan jiwa di Doudian? Tidak hanya saya tidak tahu, saya juga sedikit malu di hati saya sekarang. Peningkatan kekuatan jiwa tidak seefektif dalam menyerap hantu, dan Xiao Yan merasa itu sedikit tidak mencukupi. Jika ide Xiao Yan diketahui oleh San Lao, dia pasti akan dilatih dengan keras untuk, saya tidak tahu bagaimana menjadi beruntung. Tahukah Anda? Mantan Wright berada di peringkat kelima dalam daftar hantu benua, dan leluhur Wright hanya menempati peringkat ke-17, dan Wright sepenuhnya mengaku kepada Xiao Yan, yang setara dengan energi Xiao Yan sendiri yang 100% berubah. Dan energi yang melahap leluhur Wright tidak dapat sepenuhnya diubah. Jika bukan karena darahnya dari klan iblis yang kaya dan mulia, dan ada metode sesat penentuan roh darah, dia ingin langsung naik ke puncak jiwa kaisar. Bahkan tidak puas, Xiao, aku memutuskan satu hal. Zing adalah orang pertama yang berbicara dengan senyum masam. Saat dia mengatakan ini, semua orang memandangnya serempak. Saat ini, dia berkata bahwa dia telah memutuskan satu hal, dan dia terlihat sangat serius. Semua orang berspekulasi di dalam hatinya. Bukankah bayangan ungu kita yang menyenangkan jatuh cinta pada Xiao muda kita? Hati Zenny kencang, dan Xiao Yan sedikit gugup. Zing tidak peduli dengan pandangan semua orang, langsung menuju ke Xiao Yan, mengatupkan bibirnya, tampak bertekad, dan berkata, di masa depan, bahkan jika kamu memberitahu kami bahwa kamu bukan hanya laki-laki, kamu adalah seorang wanita, saya adalah tidak heran. Terserah. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Zenji bahkan tidak bisa tertawa di pinggang, air mata mengalir dari sudut matanya, dan Xiao yang terhibur dengan kata-kata Zing. Tidak, Zing, kamu mengatakan aspirasi kita bersama. Semua orang berteriak, terdengar lagi tawa. Xiao, mari perkenalkan kami pada situasi hantu ini. Le Xiaolong paling tertarik dengan hal-hal ini. Dia sudah lama ingin bertanya, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk bertanya. Oh, oke. Xiao Yan akhirnya terbebas dari rasa malu dan segera memberitahu semua orang informasi tentang roh leluhur. Nenek moyang Wright, hantu daratan kaisar berada di peringkat ke-17. Dikatakan bahwa itu diubah oleh keluhan medan perang kuno selama miliaran tahun. Dengan satu pikiran, dia bisa memerintahkan dunia untuk menyerah. Dapatkan hantu, bagaimana latihanmu? Lanjutan. Zenny sangat prihatin tentang ini, dia lebih peduli tentang peningkatan kekuatan Xiao Yan daripada orang lain. Belum, satu hal yang lebih buruk. Apa yang lebih buruk? Tanya Zenny. Ini, biarkan aku memberitahumu nanti, jika tidak, aku tidak tahu apakah Zing akan mengatakan bahwa aku seorang wanita. Xiao Yan juga pernah membuat lelucon. Xiao, beritahu kami, tidak peduli apa yang kamu katakan, kami benar-benar tidak akan terkejut lagi. Kamu tidak melihat kami semua begitu penasaran? Kamu hanya memuaskan kami. Zing sedikit menunjukkan Said genit. Nyatanya, dia tidak hanya penasaran, semua orang memandang Xiao Yan dengan mata penuh semangat, bertanya-tanya bagaimana hal-hal seperti Xiao Yan akan membuat mereka merasa luar biasa.
Xiao Yan sedikit malu saat semua orang memandangnya seperti ini. Dia berkata, "Aku berkata, jangan lihat aku seperti monster." "Tenang, Xiao Xiao, sama sekali tidak." "Bagaimana kamu bisa seperti monster? Kamu sudah..." Nan Erming yang selalu pendiam tidak pernah mengatakan apapun. Ketika dia berbicara, dia selalu merasa seperti itu. Hahaha. Senyum bahagia lainnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Ziying bergegas ke Nan Erming sambil tersenyum dan mengepalkan tangan, "Lihat dirimu. Xiao Xiao, ayo bicara, apalagi yang kurang?" "Ya, itu adalah Lingyin." Xiao Yan akhirnya mengatakannya. "Ah, segel roh? Bisakah kamu melahap segel roh?" Dikatakan bahwa mereka tidak akan memandang orang-orang Xiao Yan seperti monster. Saat ini, pandangan ke arah Xiao Yan hanya melihat monster, seperti melihat monster yang tidak bisa mereka bayangkan. Faktanya, begitu semua orang memasuki ilusi, mereka tahu bahwa Xiao Yan memiliki keinginan untuk Lingyin. Tetapi sebelum mereka tahu bahwa Xiao Yan dapat melahap roh hantu, mereka bahkan tidak memikirkan keinginan Xiao Yan untuk melahap Lingyin, dan hanya berpikir bahwa itu harus diperlukan untuk memurnikan obat. Sekarang ketika saya melihat Xiao Yan melahap roh hantu, tentu saja, saya secara alami berpikir apakah Xiao Yan dapat melahap segel spiritual. Belum. Xiao Yan menjawab dengan jujur. Belum? Apa maksudmu? Semua orang benar-benar kaget dengan ketiga jenis darah itu. Konsep apa ini? Darah dari 3 ras dapat melahap api langit, hantu, dan segel roh. Ya ampun, Xiao Xiao, kamu pasti orang pertama di benua Dou selama berabad-abad. Tidak ada siapa-siapa, hanya yang pertama. Le Xiaolong juga kehilangan masa lalu. Menenangkan, jari-jari Xiao Yan sedikit gemetar. "Oh, sebenarnya, kali ini kami datang untuk mencari Lingyin Mos untuk darah suku iblis." Sekarang semuanya telah dikatakan, Xiao Yan tidak akan menyembunyikan apapun. Lagi pula, latihanku harus memiliki 3 objek tunggal sekaligus. Hanya satu yang bisa maju, jadi, ketaatanku, aku butuh 3 keajaiban sekaligus untuk memajukan metode latihan? Bagaimana bisa melawan langit? Itu harus metode perintah suci ya, metode perintah suci, seru Nan Erming. "Apa yang kamu bicarakan? Bukankah metode tatanan suci Xiao Xiaoyo adalah hal yang baik? Apa yang kamu mulai?" Xiao Shan memberhentikan Nan Erming dengan ketidaksetujuan, dan kemudian dia menggumamkan sepatah kata yang segera membuat mata lulus. Ungkapan gumamannya adalah, "Terlalu menakutkan, Ordo Suci. Panggil Xiao Xiao untuk disalahkan nanti." Tetap saja, Le Xiaolong relatif tenang. "Xiao Xiao, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu membutuhkan banyak hantu untuk latihanmu. Bukankah ada banyak tanda api dan roh di langit?" Xiao Yan mengangguk. "Berapa banyak yang Anda butuhkan?" Zenni bertanya dengan gugup. "Untuk maju ke Ordo Suci, masing-masing membutuhkan 7-8 tiang, dari kemajuan 1 tiang ke almarhum, ke 8 tiang, masing-masing tidak perlu 7. Masing-masing 7. Semua orang menghela nafas lega. Apakah mereka harus masuk 20 besar? Seharusnya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Shan menepuk pundak Xiao Yan dengan ekspresi minta maaf. "Xiao Xiao, maaf barusan, tapi aku masih menyalahkannya di masa depan. 7 dari 20 teratas masing-masing hal aneh. Perintah suci ini terlalu sialan ayah." Xiao Yan tiba-tiba menjadi hitam. "Ayo pergi, Lingyin masih menunggu kita." Setelah istirahat sejenak, Xiao Yan berdiri dan menyapa semua orang. Keputusan terakhir untuk membakar api hanyalah langkah terakhir. Xiao Yan sudah cemas. Menurut ingatan leluhur-leluhur, tempat lain dibuka di bawah singgasana Bone-Bone, kemungkinan besar tempat segel roh itu berada. Dengan lengan baju besar melambai, Xiao Yan menyapu tanah, semangatnya sedikit berubah, dan meluncur ke tanah. Di bawah suhu api langit yang tinggi, benturan tanah dan roh tidak menimbulkan suara keras,
dan seluruh tanah menjadi abu. Sebuah lubang raksasa muncul di depan semua orang, menunjukkan cahaya terang. Butuh waktu lama bagi Guanghua untuk secara bertahap bertemu. Gua itu agak redup. Melihat dari dekat, cahaya itu dipancarkan oleh lapisan pesona seperti diafragma. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pesona itu tidak lagi kuat dan energinya hilang. Pesona tidak bisa menghentikan langkah semua orang. Satu langkah keluar, semua orang memasuki dunia baru. Semua orang terkejut. Apa yang mereka lihat di depan mereka berbeda dari kehampaan dan kesunyian barusan, tetapi benar-benar berubah, hijau dan tak terbatas, penuh vitalitas, dan hutan kuno ribuan tahun, membuat orang merasa segar, dan udara mengandung besar jumlah energi langit dan bumi tidak sekaya Kaisar Yuanzhou. Budidaya di sini harus efektif. Di hutan kuno yang lebat, sebuah kuil besar terlihat samar-samar, tinggi dan megah, menakjubkan. Di depan kuil kuno, ada berbagai patung makhluk humanoid yang menjaganya, khusyuk dan sakral, semuanya adalah ras kuno. Sekarang mereka telah dimusnahkan dalam sungai sejarah yang panjang, dan sulit untuk menemukan jejaknya. Apakah ini energi langit dan bumi di zaman kuno? Sangat kaya sehingga tidak mengherankan jika talenta muncul sebelum malapetaka. Semua orang bergerak maju menuju kuil dan melihat lingkungan sekitarnya. Sepanjang jalan, selain patung-patung humanoid di pinggir jalan, meskipun tempatnya hijau tanpa henti, tidak ada rasa keterbukaan dan kehancuran, tetapi ketika Anda melihat ke belakang, tidak ada tanda-tanda vitalitas, dan hijau memiliki menjadi monoton untuk waktu yang lama. Seiring berlalunya waktu, kejayaan masa lalu menjadi awan sejarah, kehidupan kuno mati seiring waktu, dan debu sejarah terkubur. Ini adalah penggambaran bencana kuno yang paling otentik. Sebelum berjalan ke kuil, Anda akhirnya bisa melihat candi secara utuh. Kuil itu kuno dan atmosfer, dengan ketinggian ribuan kaki, dan dindingnya berwarna biru keabu-abuan, seolah diukir oleh sepotong besar batu biru. Ini adalah keseluruhan, dan tidak dapat menemukan jahitan apapun. Ini luar biasa, tidak terlalu banyak hiasan, hanya pisau tajam dan kapak yang mengukir bentuk candi. Potensi langit dan bumi yang terkandung dalam pisau dan kapak samar-samar menyatu dengan lingkungan sekitar, namun berbeda. Semakin sederhana bentuknya, semakin dingin pancaran bangunannya, orang yang membangun kuil dengan batu biru pada waktu itu pastilah makhluk yang kuat. Kerumunan mengarahkan pandangan mereka ke gerbang kuil di tengah keterkejutan dan kekaguman. Pintunya tertutup rapat, warnanya sesuai dengan dinding, dan juga diukir dengan batu biru. Berbeda dari kedelai keseluruhan, gerbangnya diukir dengan sejumlah besar rune. Ada benda kosong di tengah rune, dengan kabut tebal, dan tidak jelas apakah itu pegangan atau apa. Semua orang mengambil beberapa langkah ke depan, dan baru saja masuk dalam jarak 7 kaki dari gerbang. Banyak rune berkedip, dan sejumlah besar kabut menutupi 7 kaki. Tidak ada jari yang terlihat, dan hanya kilau rune yang benar-benar cerah. Depresi tiba-tiba muncul di ruang kosong di tengah rune, dan beberapa karakter besar muncul di rune, yaitu lari, benda, dan, di luar, 3 karakter mirip besi dengan tanda besi yang megah di sekelilingnya. Depresi. Putar, apa maksudmu? Ziying bertanya dengan rasa ingin tahu. 3 kata ini sepertinya tidak lengkap. Kita harus menyelesaikannya sebelum kita bisa masuk, mungkin itu artinya. Lei Xiaolong menatap ketiga kata itu untuk waktu yang lama, dan dengan cepat menganalisis alasannya. Itu tidak mudah. Pria besar itu lahir, dia harus berpikiran terbuka, mengabaikan semua hal asing, di mana hati berada, dan di mana langit dan bumi berada. Xiao Shan melangkah maju, kekuatannya keluar dengan jari-jarinya, dan menjadi sebuah kata, mendarat dalam depresi. Karakternya seperti hati, dan kata-kata Xiao Shan mengambil tekad yang kuat, dan ada dunia di antara mereka. Tapi kata, buka, baru saja menyelesaikan pukulan terakhir, kekuatan yang kuat kembali dari depresi, dan menerbangkan tubuh besar Xiao Xiao.
Perubahan itu datang dengan sangat cepat, dan orang banyak belum sempat merespons. Pertempuran tsunami telah jatuh seperti angin puyuh, jatuh dari jarak 7 kaki, memicu debu yang membumbung tinggi, dan pada saat yang sama celahnya bersinar, mengelilingi area setinggi 7 kaki. Xiao Shan tetap dengan 1 kaki, dan ketika dia mencoba untuk masuk lagi, dia menabrak dinding kaca transparan, dan semangat juang Kaisar Bintang 6 tidak dapat dirusak. Xiao Shan bergemuruh liar di luar, bergegas berputar-putar. Semua orang melihat bahwa Xiao Xiao tidak terluka sama sekali, jadi mereka lega, lalu melihat kembali ketiga karakter yang berputar. Tampaknya ini adalah pertanyaan pilihan ganda. Setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan untuk memilih. Tidak lagi berani menulis dengan mudah, semua orang berdebat di tempat 7 kaki, sampai menurut mereka itu adalah jawaban yang benar, berani mencoba dengan hati-hati. Tapi satu demi satu, Xian Fei keluar dari lingkaran, hanya menyisakan Zhenni dan Xiao Yan. Orang yang membangun kuil harus menjadi orang yang boros, dengan pikiran melekat pada dunia dan berada di luar pusat kota, sikapnya sangat mengagumkan. Zhenni berteriak, dan membuat analisis yang sangat masuk akal, seharusnya hal-hal transenden yang paling sesuai dengan mentalitas orang ini. Tampaknya sangat pasti bahwa Zhenni menulis karakter super dengan tangan, dan kemudian di mata harapan semua orang, Zhen terbang keluar, meninggalkan tempat penyesalan. Dalam jarak 7 kaki, 1 langkah di masa damai saat ini, tetapi saat ini, rasanya seperti surga. Hari ini, hanya Xiao Yan yang sendirian, dan semua orang menahan napas di luar. 6 pasang mata dan 12 mata menatap Xiao Yan, menyematkan semua harapan. Merasakan mata bersemangat dari semua orang, Xiao Yan tiba-tiba merasa sangat tertekan. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Lingyin berada. Sekarang hanya ada 1 kesempatan terakhir yang tersisa. Xiao Yan tidak pernah berani percaya bahwa dia lebih kuat dari yang lain dalam menganalisis berbagai hal, tetapi tugas yang sulit ini menimpanya. Kepala Xiao Yan sebesar ember, dan dia berkeringat tanpa sadar. Dia mengangkat jari-jarinya dengan keras, dan kemudian ragu-ragu untuk meletakkannya. Hatinya kacau. Ini mungkin kesempatan terakhir untuk mendapatkan segel roh. Evolusi pertama dari keputusan, bahkan jika ketabahan seperti Xiao Yan, tidak berani memulai dengan mudah. Waktu mengalir sedikit demi sedikit, mata semua orang menjadi semakin cemas, penampilan Xiao yang jelas tidak percaya diri, semua orang hanya merasa hati mereka akan keluar. Tidak ada pertempuran sengit, tidak ada ilusi yang sulit, tampaknya hanya ada pertanyaan ujian yang tampaknya sederhana tetapi tidak dapat dipahami, tetapi telah membuat semua orang terjebak. Jika Anda dapat memilih, saya yakin semua orang saat ini bersedia untuk menjadi lebih bersemangat dan mengaum rasa hormat hitam memainkan permainan, meski berbahaya. Tapi setidaknya tidak terlalu tertekan. Buang napas perlahan, redakan ketegangan di hatimu, mata Xiao Yan berbinar, perlahan ambil keputusan, angkat jari lagi, dan berhenti di depresi. Bagaimanapun, inilah saatnya untuk membuat keputusan. Adapun peluangnya, Xiao Yan tidak dapat menjaminnya, tetapi keraguan-raguan tidak selalu merupakan gaya Xiao Yan, dan mengacu pada angin, jari-jari Xiao Yan dengan cepat mengukir karakter Xiao dalam depresi, yang merupakan nama belakang Xiao Yan dan pemahaman tentang kata-kata ini. Nyatanya, pemikiran dan pemikiran Xiao Yan sama dengan Zhenni. Hal-hal asing dan hal-hal transendental Xiao Ran tidak jauh berbeda artinya. Karena itu, mengapa tidak bertaruh? Dengan kata ini dan nama belakangnya, mungkin ini adalah takdir. Meskipun saya tidak tahu mengapa ini terasa, tetapi dengan rasa tidak nyaman, Xiao Yan masih dengan tegas meninggalkan kata Xiao.